Halo semuanya, selamat datang di episode pertama dari tutorial SketchUp bersama PKTS UGM. Apa sih itu SketchUp? SketchUp itu adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam model 3 dimensi. Nah, kalau dalam bidang teknik sipil sendiri, SketchUp biasanya digunakan untuk membuat model 3 dimensi dari bangunan yang sedang kita rancang. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan SketchUp? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih template serta satuan mana yang akan kita gunakan. Jadi SketchUp ini sudah menyediakan beberapa template dengan satuannya masing-masing yang dapat langsung kita gunakan. Nah, kita tinggal memilih template mana yang akan kita gunakan beserta satuannya. Nah, sebelum mulai menggambar, kita harus mengatur terlebih dahulu berbagai macam control dalam SketchUp. Nah, pertama kita bisa menggunakan scroll wheel pada mouse kita untuk zoom in dan zoom out. Nah, setelah itu kita dapat menekan dan menahan middle click untuk mengubah sudut kamera kita. Nah, selain itu, untuk menggeser kamera kita dapat menekan dan menahan shift serta middle click lalu menggeser mouse kita. Nah, lalu bila kita ke tab kamera, lalu standard views, kita dapat langsung membawa kamera kita ke beberapa tampilan yang tersedia, misalnya tampak atas serta tampak depan. SketchUp juga memiliki dua jenis sudut pandang untuk melihat model yang sudah kita buat, yaitu perspective view dan parallel projection. Nah, itu kita dapat lihat di tab kamera. Nah, pada mode perspektif, kita melihat objek seakan-akan kita melihat dengan mata kita sendiri. Jadi objek yang jauh akan tampak jauh dan yang dekat akan tampak dekat. Nah, tetapi pada mode parallel projection, gambar akan ditampilkan secara ortografis. Nah, jadi artinya itu garis yang sejajar akan tampak sama. Jadi tidak terlihat perbedaan jarak antara dua objek yang sejajar. Nah, setelah mengetahui cara mengontrol kamera, sekarang saya akan jelaskan beberapa bentuk-bentuk dasar yang dapat kita buat dalam SketchUp. Pertama, paling sederhana tentunya adalah garis. Nah, jadi line ini akan membuat garis lurus antara dua titik. Kita dapat melihat panjangnya di sebelah kanan bawah. Kita juga dapat menginput panjangnya secara manual hanya dengan mengetik saja. Misalnya saya ingin menginput 1000. Nah, maka akan jadilah garis sepanjang 1000 cm. Nah, selain itu saya juga dapat membuat garis ini sejajar dengan sumbu-sumbu yang sudah ada dengan cara memencet tombol panah. Jika saya memencet tombol panah atas, maka akan sejajar dengan sumbu yang biru. Kanan maka akan sejajar dengan sumbu yang merah, dan kiri maka akan sejajar dengan sumbu yang hijau. Nah, alat selanjutnya akan saya perkenalkan adalah eraser. Nah, dia digunakan untuk menghapus gambar yang sudah ada. Nah, selain itu ada juga rectangle yang digunakan untuk membuat segi 4. Nah, dan kita juga dapat mensejajarkannya dengan sumbu-sumbu tertentu dengan memencet tanda panah seperti pada line tadi. Dan kita juga dapat melihat dimensinya pada pojok kanan bawah. Dan dapat juga kita input manual dengan cara kita mengetik dan kita memisahkan panjang dan lebarnya dengan tanda titik koma. Misal saya membuat persegi panjang 30 kali 50. Nah, alat selanjutnya yang akan saya perkenalkan yaitu circle. Nah, circle ini digunakan untuk membuat lingkaran. Dan input yang dapat kita masukkan berupa jari-jarinya, panjang radiusnya. Nah, kita juga dapat mensejajarkannya dengan sumbu-sumbu yang ada seperti line dan rectangle tadi. Pertama adalah push and pull. Kita dapat menggunakan push and pull untuk mengubah suatu bentuk 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, kita dengan cara mengklik permukaan tersebut dan kita tarik. Nah, ketinggiannya dapat dilihat pada pojok kanan bawah.
kita juga dapat menginput ketinggian secara manual dengan cara mengetik lalu mencet enter. Nah, selanjutnya ada move. Move ini kita gunakan untuk menggeser satu objek. Nah, kita juga dapat menggunakannya untuk mengubah bentuk suatu objek. Misalnya kita ingin mengubah bentuk balok ini dan hanya menggeser salah satu permukaannya saja, atau mengubah bentuk persegi panjangnya dengan hanya menggeser salah satu sisinya saja. Nah, selanjutnya adalah rotate. Rotate ini kita gunakan untuk memutar satu objek dan referensi pada salah satu sumbu tertentu. Nah, untuk memilih sumbu yang kita jadikan sebagai referensi, kita dapat menggunakan tanda panah pada keyboard seperti biasa. Lalu kita klik dan klik lagi. Nah, lalu kita geser. Setelah selesai, kita dapat kembali mengklik. Nah, selanjutnya adalah follow me. Follow me ini mirip dengan push and pull, namun dia dapat mengikuti sebuah jalur. Nah, seperti kita dapat melihat di sini, saya sudah menyiapkan jalur untuk lingkaran ini. Nah, lalu kita klik follow me. Nah, dia akan mengikuti jalur yang sudah dibuat. Dan perintah ini memang sangat berguna terutama dalam memodelkan sebuah jaringan pipa. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membagi garis ini menjadi beberapa bagian rata dengan divide. Nah, caranya adalah kita select, lalu kita klik kanan. Nah, lalu kita klik divide. Kita dapat melihat jumlah bagian yang terbentuk pada pojok kanan bawah. Kita juga dapat menginput secara manual. Misal saya ingin membagi ini menjadi 3 bagian, lalu enter. Nah, maka akan menjadi 3 objek yang terpisah dengan panjang yang sama. Nah, terakhir saya akan menjelaskan tentang offset. Nah, offset ini digunakan untuk menggeser tepi-tepi suatu bidang dan membentuk bidang baru. Nah, misalnya ini. Saya menggeser tepi bidang menjadi bidang-bidang baru. Nah, lalu saya dapat menggunakan push and pull untuk menarik mereka ke ketinggian masing-masing dan membentuk berbagai macam bentuk. Nah, demikian saja tutorial pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.